Apa judul khotbahnya Bapak Ibu? Kedatangan Tuhan Yesus. Coba kita lihat, pada saat kedatangan Yesus pertama kali, ini adalah kabar baik untuk segala bangsa. Bukan hanya orang Israel, tapi segala bangsa. Dan itu dinyatakan malaikat Tuhan di langit. Jadi pada saat itu, tengah malam itu seperti tengah hari. Kenapa? Malaikat kemuliaan Allah memenuhi langit. Sebaliknya pada saat Yesus disalibkan, tengah hari menjadi seperti tengah malam. Kenapa? Terang dunia sedang menuju kematian. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, siapa nih mereka? Para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, atau kata lain kabar baik untuk seluruh bangsa. Jadi bukan hanya untuk orang Israel, tapi termasuk juga kita bangsa Indonesia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah kedatangan Yesus pertama kali, membawa sukacita, membawa kabar baik bagi seluruh dunia. Kedatangan Yesus pertama kali. Tetapi pada kedatangan Yesus kedua kali, Yesus itu benar menjadi juru selamat bagi kita, tetapi menjadi hakim bagi dunia. Karena dunia tidak percaya kepada Yesus, dunia tidak mengalami penebusan, maka mereka akan mengalami penghakiman. Tetapi bagi kita tidak, karena Yesus datang untuk menjadi juru selamat, bahkan juga Yesus datang untuk memerintah dari Yerusalem baru selama 1000 tahun. Dan kita ada di mana? Kita nanti juga turut memerintah. Menjadi apa? Raja-raja. Menjadi apa? Imam-imam. Memerintah di bumi. Coba kita lihat ayatnya, Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau, siapa ini engkau ini? Iya, Yesus telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Nah, ini versi bahasa Indonesia, suatu kerajaan. Kalau versi bahasa Inggris adalah kings, raja-raja. Jadi raja-raja dan menjadi imam-imam. Nah, imam-imamnya benar. Sama, tadi priest. Itu adalah jamak imam-imam. Amin ya Bu? Bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tuh, di bumi Bapak Ibu. Nanti ada masa 1000 tahun kita menjadi raja-raja. Amin. Saudara tinggal milih kaplingnya. Jadi kita menjadi imam-imam dan juga menjadi raja-raja di bumi ini. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara nggak perlu khawatir, kedatangan Yesus kedua ini sebenarnya sudah dekat. Kenapa? Semua nubuat-nubuat, semua tanda-tanda sudah tergenapi. Apa yang belum tergenapi? Coba saudara lihat. Israel sudah kembali. Hanya satu yang belum. Jadi pada saatnya nanti dikatakan bahwa Israel akan diinjak oleh bangsa-bangsa sampai terpenuhi zaman dari bangsa-bangsa tadi. Kalau sudah terpenuhi apa? Yerusalem kembali dikuasai oleh Israel. Sekarang Yerusalem dikuasai Israel nggak Bapak Ibu? Kalau saudara lihat di berita dunia, Yerusalem sudah dikuasai Israel belum? Belum. Yerusalem Barat itu dikuasai Israel, benar. Tapi Yerusalem Timur masih tetangga sebelah. Malah ada 2 tempat ibadah di tempat itu, Bapak Ibu. Satu yang kayak emas gitu, kubaba, satu lagi Bapak Ibu. Iya, jadi ada 2 tempat ibadah di situ. Dia tetangga sebelah masih ada. Jadi mereka masih menginjak kota Yerusalem Timur. Ya masih rebutan Bapak Ibu. Ya tapi nanti ada masanya. Kita nggak tahu kapan, tapi sebenarnya sudah dekat. Karena tinggal itu aja tanda-tanda yang belum tergenapi. Semuanya sudah. Yerusalem sudah kembali, sudah jadi negara. Tahun berapa negaranya? Ya bulan Mei 1948 sudah dimerdekakan. Ya sudah merdeka Bapak Ibu. Indonesia kapan merdekanya? Agustus 1945. Hanya beda 3 tahun. Jadi mereka sudah merdeka. Jadi yang belum cirinya adalah Yerusalem masih diinjak sebagian oleh bangsa-bangsa lain yang belum percaya kepada Allah. Tapi nanti kelak pada saat kedatangan Yesus pada waktunya, maka semua Yerusalem akan kembali ke tangan orang Israel. Amin Bapak Ibu. Jadi orang Israel sudah dinubuatkan akan kembali sudah dinubuatkan, dan itu dinubuatkan pada masa Nabi Yeskiel, bahwa semula orang Israel tulang-tulang sudah kering. Jadi mereka sudah mengalami aniaya, mereka sudah hilang pengharapan, mereka berkata, kami seperti tulang-tulang kering. Tapi nanti ada masanya, Tuhan akan memulihkan mereka, membangkitkan mereka kembali, membuat menjadi tentara besar, dan mereka kembali. Dan itu tergenapi pada tahun 1948. Coba kita lihat ayatnya, Yeskiel 37 ayat 11 sampai dengan 12. Firman-Nya kepadaku, siapa nih ku ini? Itu Yeskiel. Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah. Jadi Yeskiel disuruh bernubuat oleh Allah, dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan
membawa kamu ke tanah Israel. Dari ini sudah ada nubuatan. Bagaimana caranya orang Israel bisa kembali? Tuhan bisa menciptakan situasi yang memungkinkan mereka kembali. Saudara tahu perang dunia, ada berapa kali perang dunia? 2 kali. Perang dunia pertama, sebenarnya orang Israel bisa kembali ke tanah mereka. Pada saat perang dunia pertama, Jenderal Inggris Allen B itu masuk ke Yerusalem, masuk ke Israel, membawa pasukannya, Bapak Ibu. Pada saat itu, dia mengundang seluruh orang Yahudi. Hai orang Yahudi, dari suku Ruben sampai suku seterusnya, mari pulang kembali. Saudara tahu apa respon dari orang Israel? No ya, tidak perlu ya, kami tidak mau. Kami di negara di dunia sudah makmur. Dan memang saat itu orang Yahudi sudah makmur semua, Bapak Ibu. Mereka pintar cari duit. Udah kaya-kaya, ngapain mereka nyari-nyari masalah ke tempat asal mereka? Udah kaya mereka. Bapak Ibu? Iya, itulah sebabnya pada perang dunia pertama, pada saat Jenderal Inggris Allen B tadi masuk ke Yerusalem, mengundang orang Israel, tidak diresponi. Dan masuknya jenderal ini sempat diabadikan menjadi suatu jembatan antara Jordania ke Israel. Dulu namanya jembatan Allenby. Tapi pada saat Raja Hussein di Jordania meninggal, maka jembatan ini diganti menjadi King Hussein. Haleluya, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Allah mengizinkan terjadinya perang dunia kedua. Dan nggak tahu gimana, pada perang dunia kedua, sebenarnya orang Israel tidak ikut perang. Tapi nggak tahu gimana, justru orang Israel yang mengalami penolakan dari seluruh dunia. Bahkan yang paling sadis adalah Hitler, yang kumisnya cuma gini itu, Bapak Ibu. Cuma 2 ini gitu. Walaupun tampangnya lucu kayak Jojon, tapi dialah yang membunuh orang Yahudi. 6 juta orang di kamar gas. Dan ada dibuat monumen di Israel sana, Bapak Ibu. Yad Vashem. Itu untuk mengenang apa? Terjadinya peristiwa pembunuhan tadi. Ada satu tempat. Biasanya kalau orang ke Israel diajak ngelihat ini. Ya, jadi orang Israel ditolak di mana-mana. Termasuk juga ditolak di Amsterdam. Saya sudah melihat juga tugunya bagaimana orang Israel diusir, dianiaya. Ya, Bapak Ibu. Dan ada tugunya di Amsterdam. Saya sudah lihat. Di Spanyol juga demikian. Ditolak dari mana-mana. Dan pada saat mereka mengalami penolakan tadilah, mereka kemudian diingatkan kembali kepada tanah air mereka, tanah perjanjian. Itulah sebabnya pelan tapi pasti orang Israel kembali. Dan kemudian mereka memproklamirkan dirinya pada tahun 1948 sebagai negara merdeka Israel. Amin, Bapak Ibu. Tergenapi Yeskir ini, Allah telah membawa orang Israel kembali ke tanahnya. Amin. Tetapi, wah, mereka yang benar-benar harus dipaksa. Sebenarnya kalau kemarin mereka pada perang dunia pertama meresponi, udah langsung mereka nggak ada penderitaan, nggak ada Hitleran itu, Bapak Ibu. Ya, mereka sudah kembali. Itu pada saat itu Jenderal Allenby sudah ada di sana berkuasa, udah masuk aja enak, Bapak Ibu. Tapi rupanya harus mengalami pemaksaan. Harus terjadi perang dunia kedua. Walaupun sebenarnya mereka tidak ikut perang, tapi mereka paling banyak korban. Nggak ikut perang, tapi paling banyak korban. Itulah orang Israel. Tapi jadi itu dipaksa pada perang dunia kedua, Bapak Ibu. Dari perang dunia kedua ini rupanya diizinkan Tuhan supaya umat Israel kembali ke Israel. Amin, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, pada saat tahun 70 itu, pada saat mereka terdiaspora, itu juga mereka mengalami aniaya. Jenderal Titus ini, waduh, membuat mereka banyak mati oleh pedang. Bahkan mereka menjadi tawanan, dibawa kepada banyak bangsa. Coba kita lihat ayatnya, Lukas 21 ayat 24. Dan mereka, siapa nih mereka? Orang-orang Israel. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Jadi mati banyak itu orang Israel pada saat Jenderal Titus tadi mengepung Yerusalem, Bapak Ibu, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah. Banyak yang mati oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Jadi karena itulah orang Yahudi tersebar ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan ini belum tergenapi. Apa buktinya? Buktinya Yerusalem timur masih dipegang oleh tetangga sebelah. Bapak Ibu, amin. Tapi nanti ada masanya ini akan tergenapi juga, sehingga Yerusalem sepenuhnya kembali ke tangan Israel. Amin, Bapak Ibu. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa sih orang Israel itu mengalami penderitaan demikian, tersebar ke seluruh dunia, mereka banyak yang tewas, kembali ke tanah juga banyak yang tewas, apalagi Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Apa sih salah mereka? Saudara tahu enggak kenapa mereka menderita? Padahal sebenarnya dari Bapak Ibu ya, ras yang paling berjasa atas dunia ini adalah ras Yahudi. Kalau saudara lihat penemuan-penemuan mereka, yang pemenang hadiah Nobel paling banyak itu orang Yahudi, Bapak Ibu. Ya, mereka menemukan teknologi, mereka menemukan ini dan itu. Ya, Bapak Ibu, termasuk juga menemukan apa? Saudara suka main Facebook? Itu orang Yahudi itu. Demikian juga Windows juga, demikian juga teknologi ballpoint saudara ini orang Yahudi nemukan. Termasuk juga transfusi darah itu orang Yahudi. Jadi kalau orang tetangga sebelah itu benci kepada orang Yahudi, sekalian aja benci produk-produk yang mereka temukan.
temukan. Kembali mereka nanti kepada zaman batu itu, Bapak. Iya, teknologi ini banyak. Jadi mereka itu sebenarnya berjasa. Tetapi kenapa sih mereka mengalami demikian aniaya? Saudara tahu kenapa? Karena iblis bete kepada orang Yahudi. Karena keselamatan para nabi berasal dari orang Yahudi. Itulah sebabnya iblis sangat benci kepada orang Yahudi dan ingin memusnahkan orang Yahudi dari muka bumi ini. Itulah sebabnya coba saudara lihat orang-orang yang benci orang Yahudi siapa itu? Tetangga sebelah kan? Yang tidak mengenal Allah kan? Iya. Kalau kita, mantap itu orang Yahudi. Bahkan seringkali saudara menyebut apa? Orang Israel rohani. Benar? Iya. Nah sebenarnya juga kita juga dibenci oleh iblis. Orang Israel tadi dibenci karena apa? Keselamatan Tuhan Yesus berasal dari orang Yahudi, nabi-nabi. Benar Bapak Ibu? Lalu kenapa orang Kristen dibenci oleh iblis? Karena kita yang menyebarluaskan berita keselamatan. Itulah amanat agung. Jadi sebenarnya orang Kristen juga dibenci oleh iblis. Tapi kenapa kita tidak mengalami semua penderitaan yang dialami oleh orang Yahudi? Karena orang Yahudi menolak perlindungan dari Yesus. Itulah sebabnya iblis bisa leluasa menganiaya mereka. Sedangkan bagi kita percaya Yesus, kita di dalam Yesus, kota benteng kita, kota perlindungan kita, no way iblis tidak bisa menganiaya kita. Paham Bapak Ibu? Jadi sebenarnya orang Kristen sama dengan orang Yahudi dibenci oleh iblis. Tapi bedanya, mereka tidak percaya Yesus, perlindungan mereka mengalami aniaya 2000 tahunan. Tapi setiap kita percaya Yesus, maka perlindungan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah karena itulah suatu tempat, suatu kali Yesus pernah menangisi orang Israel, menangisi Yerusalem. Ada satu ayat di dalam Matius dikatakan bahwa Yesus menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Kenapa Yesus punya kerinduan demikian? Karena Tuhan Yesus tahu iblis benci orang Israel. Karena itulah Yesus ingin melindungi mereka. Malah ditolak. Malah disalibkan. Ya perlindungan Tuhan tidak mereka alami. Makanya babak belur itu orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus pernah menangisi atas apa? Penolakan orang Israel terhadap Yesus. Penolakan orang Israel terhadap perlindungan Yesus. Karena itulah tempat ini disebut juga tempat Tuhan menangis. Dan sekarang ada gereja besar di tempat ini. Dan namanya adalah Domini Flevit atau Tuhan menangis. Tapi bagi kita Tuhan tidak menangis. Kenapa? Setiap kita percaya kepada Tuhan, perlindungan Tuhan kita alami saat ini. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Israel menolak Yesus. Coba kita lihat ayatnya. Sehingga apa? Yesus berkata, rumahmu nanti menjadi sepi, menjadi sunyi. Kenapa rumahnya menjadi sepi atau sunyi? Karena orang Israel telah terbuang ke seluruh dunia. Karena itulah Yerusalem menjadi sepi. Bahkan dulu, sekian lama, Yerusalem itu seperti tempat yang terabaikan. Tapi sekarang jadi tempat rebutan Bapak Ibu. Rebutan antara orang Israel dengan Palestina, benar? Tapi dulu, itu bukan rebutan. Buat kamu aja gratis juga nggak apa-apa. Kenapa? Di situ banyak apa? Wabah malaria. Jadi orang takut ke situ, Bapak Ibu. Ya itu mungkin Tuhan sengaja buat ada di situ wabah supaya apa? Jangan diduduki orang di situ. Bapak Ibu. Tapi sekarang itu menjadi tempat jadi rebutan di seluruh dunia. Coba kita lihat Matius 23 ayat 37 sampai 38. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Tuh Bapak Ibu, jadi orang Israel nggak mau. Padahal Yesus ingin melindungi, karena Yesus tahu iblis sangat benci kepada orang Yahudi. Keselamatan berasal dari orang Yahudi, nabi-nabi berasal dari orang Yahudi. Itu musuh. Lihatlah rumahmu. Maksudnya apa rumahmu? Tanahmu, Yerusalemmu. Ini akan ditinggalkan dan akan menjadi sunyi. Kenapa? Karena mereka terbuang ke seluruh bangsa di dunia. Mereka dibunuh, mereka juga ditawan dan dibuang ke seluruh bangsa. Itulah sebabnya tanah mereka, Yerusalem, Israel, menjadi ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tapi ini nanti akan berakhir pada saat Tuhan mengembalikan mereka. Dan sudah terjadi. Tahun 1948, negara Israel sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin melindungi umatnya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksakan perlindungannya. Jadi kalau saudara tidak membutuhkan perlindungan Tuhan, Tuhan juga tidak akan melindungi saudara. Itu semua adalah pilihan kita. Tapi Tuhan menawarkan. Sama juga seperti begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak itu tunggal, mengaruniakan Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu pilihan. Saudara percaya, saudara selamat, beroleh kehidupan kekal. Saudara tidak percaya, saudara mengalami kematian kekal di neraka. Itu pilihan. Dan Tuhan tidak memaksakan kesalahan. Kamu cepat percaya, kamu cepat percaya. Nggak ada gitu Bapak Ibu. Pegang golok, percaya, saya penggal seperti ISIS. Nggak ada gitu Bapak Ibu. Keselamatan itu pilihan kita. Perlindungan Tuhan juga pilihan kita. Karena itulah ketika Tuhan menawari, mari datang kepadaku,
Yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu pilihan. Saudara datang, saudara bebas dari segala letih lesu, saudara bebas dari segala beban, saudara beroleh kelegaan. Tapi saudara tidak mau datang, ya tetap aja letih lesu. Itu semua pilihan. Dan ketika kita datang kepada Yesus, kita menjadi domba-domba Yesus, maka Tuhan akan menjamin kita. Kita tidak akan kekurangan. Bahkan perlindungan Tuhan, tongkatnya dan gadanya akan melindungi kita. Amin. Kita tutup khotbah kita dengan Mazmur 23 ayat 1 dan 4. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu versi bahasa Indonesia. Lembah kekelaman. Kalau versi bahasa Inggris, berjalan dalam bayangan maut. Shadow of death. Bayangan maut. Sebentar lagi mati nih, sebentar lagi mati. Itu pun Tuhan bisa melindungi kita. Kenapa? Karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Menghibur saudara artinya apa? Datang singa diketok oleh gada Yesus. Datang ular disabet oleh tongkat Yesus. Artinya apa? Saudara nggak perlu khawatir. Saudara tidak perlu worry. Saudara tidak perlu apapun kekhawatiran. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan pasti menyertai kita. Walaupun dalam bayangan maut, saudara nggak perlu takut. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi lebih gawat dari lembah kekelaman, Bapak Ibu. Ya, kalau lembah kekelaman itu mungkin ya orang-orang jahat lah situ, Bapak Ibu. Orang-orang pokoknya itulah. Amin, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau itu shadow of death, sebentar lagi mati nih, sebentar lagi mati nih, sebentar lagi mati. Itu pun kita dihibur. Kenapa? Gada dan tongkat Tuhan akan melindungi kita, akan menghibur kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala kita.